pembayaran ataupun juga transaksi digital di sepanjang tahun 2025 ini? Ya, sesuai seperti yang tadi baru dikatakan juga. Memang kalau kita lihat pertumbuhan digital payment ini luar biasa. Kalau kita bilang sih double digit ya, selalu growth-nya. Kalau kami lihat pertumbuhan terutama mungkin di 3 hal ya. Tadi memang kris satu hal. Hal yang kedua adalah virtual account dan juga kartu kredit. Nah, kenapa virtual account termasuk besar juga? Karena kalau kita lihat itu ada unsur keamanan dan efisiensi. Artinya pada waktu orang bayar, nggak akan mungkin salah bayar ke tempat lain. Dan demikian juga si merchant pada waktu dia menerima pembayaran, nggak mungkin salah bahwa ini membayar barang yang lain, tapi membayar ini. Jadi dengan demikian keamanannya lebih mudah dan berikutnya lagi juga efisiensi. Karena begitu mendapatkan notifikasi pembayaran, dia bisa instruksikan tim pengiriman barang bisa langsung bergerak. Jadi efisien. Nah, kemudian hal yang lain lagi, satu lagi tadi saya sebut sebagai kartu kredit ya. Kalau kartu kredit memang kita lihat ya tetap jadi pilihan yang utama karena memang untuk pembayaran berulang, kemudian juga bayar cicilan ataupun juga mereka yang dari warga negara asing masuk ke Indonesia, mereka nggak punya tabungan di sini ya belanjanya pakai kartu kredit. Nah, kemudian kalau kris yang tadi yang seperti biasa memang kita lihat juga memang drivernya dari Bank Indonesia sangat kuat dan ini penggunanya banyak, kemudian juga merchantnya juga bertambahnya banyak sekali. Jadi otomatis ya transaksinya meningkatnya pesat. Begitu, Iva. Oke, baik. Nah, di sepanjang tahun 2025 ini sendiri ya, Anda melihatnya seperti apa begitu ya, perusahaan melihat mungkin sinyal-sinyal perbaikan ekonomi terasa begitu ya. Kemarin kita awal tahun tuh sempat ada wait and see begitu ya, sempat ada kekhawatiran, terus ada hal-hal berkaitan dengan daya beli masyarakat yang memang terlihat turun begitu di awal tahun begitu seperti apa, tapi mungkin hal ini tergambar juga dalam transaksi yang ada di Prismalink begitu, sejauh mana pertumbuhan ekonomi terasa baik dari sisi transaksi ataupun juga pertumbuhan jumlah merchant dan juga lain sebagainya. Iya, memang di awal tahun kita juga ragu-ragu bagaimana kondisinya ya seperti karena sebenarnya transaksi digital kan tergantung dari daya beli. Daya beli masyarakat meningkat, otomatis transaksi pembayaran meningkat, semua membaik ya. Nah, kalau daya beli mengecil ya otomatis ya kita otomatis orang jarang belanja kan ya kan. Nah, yang kami lihat ternyata transaksinya terus meningkat. Bahkan kalau kita bilang ya tahun ini kami juga melihat growth-nya luar biasa ya, bagus ya. Nah, dari mana ya? Kami pikir ya memang transaksi digital itu ternyata memang cukup baik juga. Tapi memang ada 2 hal. Kalau kita sebut daya beli meningkat, otomatis transaksi meningkat. Tapi apakah transaksi digital itu meningkat karena daya beli meningkat? Mungkin bisa iya, bisa enggak. Karena bisa juga switching dari yang non digital menjadi digital. Jadi yang kita alami memang yang jelas transaksi digital itu meningkat. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya makronya seperti apa ya? Ya. Kalau kita lihat memang sebenarnya growth dari Indonesia itu kan memang konsisten 5%, 5,sekian% tiap tahun ya. Ya, which is sebenarnya cukup bagus ya. Nah, kita melihat yang satu lagi menarik memang pernyataan dari Menteri Keuangan kita kan menyatakan bahwa kalau yang tahun ini awal-awal tahun ini pertumbuhan berasal dari sektor swasta. Sedangkan dulu di zamannya Pak SBY pertumbuhan dari pemerintah ya, dari belanja pemerintah. Nah, beliau mau coba menggerakkan 2 mesin ini sekaligus ya. Jadi dari sektor swasta dan dari belanja pemerintah. Nah, kalau 2 mesin ini bergerak bareng-bareng, kami percaya pasti akan lebih baik. Oke, baik. Tapi di sepanjang tahun ini Pak Laksono, Anda melihatnya sektor mana sih sebetulnya yang peningkatan transaksi digitalnya begitu terasa begitu? Banyak ya. Jadi gini, memang kalau lihat transaksi digital itu menyentuh hampir semua industri kan. Bahkan rumah sakit pun juga masuk, kemudian juga perhotelan masuk, kemudian juga kita lihat transportasi semua masuk. Bahkan edutech pun juga memanfaatkan juga transaksi digital. Jadi memang kalau dari data yang kami miliki, memang kami lihat bahwa memang ya hampir semua industri itu bergerak karena ya masing-masing
sadar bahwa mereka harus masuk juga ke pembayaran Transaksi digital. digital, baik, Ya. baik, baik. Sehingga angkanya mungkin terlihat rata begitu untuk pertumbuhannya begitu ya Pak Laksono ya. Karena memang sekarang hal-hal kecil saja sudah menggunakan transaksi digital begitu ya. Bahkan di Jakarta juga beberapa tempat parkir juga bayar sudah digital Iya. begitu ya. Kalau kita merasa juga ya semua apa-apa kris dan mungkin yang saya sendiri juga berasa biasa kalau dompet kita isi uang tunai ya. Iya, iya. Itu dulu cepat habis. Iya. Sekarang Dompet digital yang cepat habis. Oke, Iya. oke. Tapi ketika kita lihat artinya Pak, kan artinya potensi growth, potensi pertumbuhan untuk transaksi digital ini akan lebih masif lagi, akan Ya. lebih besar lagi begitu ya. Karena sudah ini saja sudah masuk ke hal-hal kecil, hal-hal yang pembayaran kecil begitu ya, sudah masuk ke dalam transaksi digital begitu ya. Apalagi juga nanti ke depannya ini mungkin akan lebih luas lagi diterapkan di kawasan-kawasan Indonesia ataupun juga kota-kota lainnya begitu. Nah, tapi artinya kan perlu infrastruktur yang lebih masif lagi, kesiapan back end dari payment gateway yang juga lebih solid lagi begitu. Nah, seperti apa mungkin persiapannya yang dilakukan oleh Prismalink begitu ya, mungkin investasi yang dikeluarkan untuk update teknologi, update kemampuan begitu, seperti apa Pak Laksono? Ya, investasi ini kami kelompokkan kira-kira dalam 2 kelompok ya. Yang pertama itu memang investasi karena mesinnya sendiri mulai nggak cukup. Jadi transaksi naik, otomatis ya kapasitasnya udah makin mendekati limit ya kita mau nggak mau naik. Dan ini kita juga lakukan. Jadi kita monitor kalau sudah mencapai let's say 70% ya siap-siap kita harus upgrade. Karena transaksi ini kita nggak tahu tiba-tiba bisa mendadak juga loncat lagi kan. Nah, itu satu. Jadi investasi tetap kita lakukan karena memang ada pertumbuhan. Bisnis ini ya menggembirakan tentunya ya. Semakin banyak transaksi tentunya juga semakin banyak bisnis yang kami hasilkan kan. Nah, hal yang kedua menyangkut karena adanya perubahan teknologi. Jadi dengan adanya teknologi baru mau nggak mau kita juga harus mengikuti server yang lama-lama nggak bisa mengikuti, kita ganti dengan server yang baru. Kemudian juga adanya produk-produk baru yang kita luncurkan yang membuat kita harus punya tambahan server itu. Jadi memang dengan sendirinya karena teknologi juga terus berkembang, mau nggak mau ya kita harus ada upgrade terus. Infrastruktur ya dari tahun ke tahun harus terus dilakukan. Belum satu lagi yang kita bicara mengenai obsolescence. Jadi kita bicara mengenai teknologi kan software maupun hardware itu ada umurnya kan. Begitu umur itu mencapai sudah sampai saatnya di situ mau nggak mau kita harus ganti. Nah, itu juga biaya juga. Ya jadi memang bagi kami ya memang sekali masuk ke dunia teknologi memang kita harus terus invest karena kalau enggak ya ketinggalan kemudian juga berbahaya juga bagi keamanan karena